Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membuat video tentang bahan material bangunan. Yang kali ini tuh berjudul baja dan besi. Oke, baik. Jadi langsung saja di sini kita masuk ke materinya. Baik, kita masuk ke pengertian baja. Baja adalah logam campuran yang terdiri dari besi dan karbon. Jadi baja berbeda dengan besi yang lainnya seperti aluminium, seng, tembaga, dan titanium yang merupakan logam murni. Besi dan baja mempunyai kandungan unsur utama yang sama, yaitu besi. Hanya kadar karbon lain yang membedakannya. Kemudian kita masuk ke klasifikasi. Yang pertama ada baja karbon. Baja karbon dibagi menjadi 3, yaitu karbon rendah, karbon menengah, dan karbon tinggi. Kemudian ada baja paduan. Dalam baja paduan memiliki 2 macam, yaitu baja paduan khusus dan baja high speed. Baja paduan khusus itu dibuat dengan menambahkan 1 atau lebih unsur-unsur berjenis logam. Dengan begitu, didapatkanlah baja yang mempunyai sifat dan berkarakteristik sesuai keinginan. Sedangkan baja high speed yaitu biasanya digunakan sebagai bahan utama untuk membuat alat-alat potong, sebagai contoh drill, trimmer, milling cutter, water tool, dan countersink. Kemudian kita masuk ke baja ringan. Baja ringan adalah canai dingin dengan kualitas tinggi yang bersifat ringan dan tipis, namun kekuatannya tidak kalah dengan baja konvensional. Kemudian keuntungan dan kerugian dari penggunaan baja sebagai konstruksi. Keuntungannya, proses pemasangannya berlangsung cepat, dapat dilas, komponen-komponennya juga digunakan lagi untuk keperluan lainnya. Komponen yang sudah tidak dapat digunakan masih punya nilai sebagai besi tua. Kemudian struktur yang dihasilkan bersifat permanen dengan cara pemeliharaan yang tidak terlalu sukar. Kerugiannya yaitu komponen-komponen struktur yang dibuat dari bahan baja diusahakan supaya tahan api sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk bahaya kebakaran. Kemudian diperlukan suatu biaya pemeliharaan untuk mencegah baja dari bahaya karat. Kemudian akibat kemampuannya menahan tekukan pada batang-batang yang langsing, walaupun dapat menahan gaya-gaya aksial, tetapi tidak bisa mencegah terjadinya pergeseran horizontal. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat baja. Pertama itu, sifat-sifat baja dapat dipengaruhi oleh campuran logam yang lain. Campuran logam itu dapat menambah kekokohan, kekerasan, dan kekuatan daya pikul. Kemudian pertama itu ada sifat mekanis baja. Sifat mekanis baja antara lain kuat leleh dan kuat putus. Kemudian modul elastis, position ratio, modulus geser baja, dan diameter dan jarak tulang. Kemudian sifat daktilitas baja. Sifat dari baja yang dapat mengalami deformasi yang besar di bawah pengaruh tegangan tarik yang tinggi tanpa hancur atau putus disebut sifat daktilitas. Kemudian korosi. Masa pakai bahan bangunan baja sangat dipengaruhi oleh pencegahan terhadap korosi. Pencegahannya itu dapat dibedakan sebagai berikut. Pencegahan korosi secara non logam itu dicat, kemudian dilapisi dengan bahan sintesis atau dilapisi dengan emai. Kemudian pencegahan secara logam yaitu menyapu, melapisi dengan seng, timah, emas atau perak. Melapisi secara galvanis dengan seng, krom, nikel atau kadmium. Kemudian dapat dilakukan oksidasi. Kemudian pengaruh radiasi. Untuk menghindari dampak negatif terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh perubahan radiasi atau aliran medan listrik dan medan magnet, maka semua bagian konstruksi baja dihubungkan dengan tanah. Kemudian jenis-jenis baja struktural. Pertama itu baja profil kanal. Secara etimologi, kanal itu berarti terusan atau sambungan. Pengertian itu tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian macam-macam kegunaan baja ini yaitu sebagai rangka atap, sebagai pagar, sebagai purlin, penutup dinding. Kemudian baja profil pipa. Pipa besi baja dikenal juga sebagai carbon steel pipe atau sering juga disebut sebagai black steel. Kemudian baja profil EF biasa digunakan untuk sebuah kolom, ring bulk, tiang pancang, cantilever, kanopi, dan lain sebagainya. Kemudian baja profil RHS. Profil baja ini memiliki fungsi untuk komponen-komponen rangka arsitektural, yaitu gimsum dan lain sebagainya. Rangka dan support ornamen non-struktural. Baja ini juga mempunyai istilah lainnya seperti besi hollow, profil persegi, dan profil hollow. D. Konsep sambungan baja. Suatu konstruksi bangunan baja adalah tersusun atas batang-batang baja yang digabungkan membentuk satu kesatuan bentuk konstruksi dengan menggunakan berbagai macam teknik sambungan.
Adapun fungsi atau tujuan sambungan baja antara lain: A. Untuk menggabungkan beberapa batang baja membentuk kesatuan konstruksi sesuai kebutuhan. B. Untuk mendapatkan ukuran baja sesuai kebutuhan, panjang, lebar, tebal, dan sebagainya. C. Untuk memudahkan dalam penyetelan konstruksi baja di lapangan. D. Untuk memudahkan penggantian bila suatu bagian batang konstruksi mengalami rusak. E. Untuk memberikan kemungkinan adanya bagian batang konstruksi yang dapat bergerak, misalnya peristiwa mual susut baja akibat perubahan suhu. 1. Jenis alat sambungan baja antara lain: A. Paku, B. Baut, C. Sambungan las. 2. Alat yang perlu diperhatikan dalam penyambungan baja. A. Proses pengelasan. Proses pengelasan yang paling umum biasanya menggunakan energi listrik dengan bahan timah sebagai media penyambungannya. B. Jenis sambungan las. Sambungan las terdiri dari 5 jenis dasar dengan berbagai macam variasi dan kombinasi yang banyak jumlahnya. Kelima jenis dasar ini adalah sambungan sebidang atau bolt, lewatan atau lap, tegak T, sudut dan sisi. C. Jenis las. Jenis las yang umum adalah las tumpul, sudut, baji atau slov, dan pasak atau fluk. F. Penerapan struktur baja pada konstruksi. 1. Tipe rangka atau frame struktur. Banyak konstruksi bangunan yang menggunakan struktur tipe rangka ini. Contohnya bangunan yang menggunakan tipe rangka adalah jembatan, struktur atap, pergudangan, bangunan pabrik, BTS operator seluler, tower transmisi listrik, dan lain-lain. 2. Tipe cangkang atau sel tipe struktur. Penerapan bangunan yang menggunakan tipe cangkang adalah bangunan yang membutuhkan kubah di bagian atasnya seperti gelora atau stadion. 3. Tipe suspensi atau suspension tipe struktur. Elemen utama pada struktur baja tipe suspensi adalah keberadaan kabel tarik. Elemen tarik ini terbukti paling efisien untuk menahan beban, sehingga bangunan dengan struktur tipe suspensi ini semakin banyak digunakan. Salah satu contoh pemanfaatan tipe suspensi ini adalah pada penggunaan kabel pada jembatan. Besi. A. Pengertian besi. Besi merupakan logam yang berasal dari biji besi atau ditambang yang banyak digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Besi adalah logam yang paling banyak dan paling beragam penggunaannya. Hal itu karena beberapa alasan, diantaranya: 1. Mudah dimodifikasi, 2. Pengolahannya relatif mudah dan murah, dan 3. Besi mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan. Sifat-sifat besi terbagi menjadi 2, diantaranya: 1. Sifat fisika dari besi ialah pada suhu kamar berwujud padat, mengkilap, dan berwarna keabu-abuan. Mempunyai logam ferromagnetik karena memiliki 4 elektron tidak berpasangan pada orbital, pengantar panas yang baik. 2. Sifat kimia dari besi ialah unsur besi bersifat elektropositif atau mudah melepaskan elektron, sehingga bilangan oksidasinya bertanda positif. Logam murni besi sangat reaktif terhadap secara kimiawi dan mudah terkorosi, khususnya di udara yang lembab atau ketika terdapat peningkatan suhu. Larutan asaman mineral encer, oksidanya bersifat advoter, mudah bereaksi dengan unsur-unsur logam seperti halogen, sulfur, fosfor, boron, karbon, dan silikon.
Pembuatan besi. Biji besi adalah bahan baku utama untuk pembuatan besi kasar, sedangkan besi kasar terbentuk adalah bahan baku untuk pembuatan besi tempa, besi tuang, dan baja. Biji besi didapat dari hasil penambangan biji besi, sedangkan bahan tambang lain yang bercampur dengan biji tersebut selain kotoran yang merugikan antara lain belerang, fosfor, silika, tanah liat. Juga ada kotoran yang menguntungkan antara lain emas, platina, dan perak. C. Manfaat besi. Besi merupakan logam yang paling biasa digunakan di antara semua logam, yaitu mengandung 95% dari semua logam yang dihasilkan di seluruh dunia. Besi amat diperlukan, terutama dalam penggunaannya seperti rel kereta, perabotan, alat pertukangan, alat transportasi, peralatan perang, peralatan mesin, tiang listrik, penangkal petir, pipa saluran rumah atau gedung menggunakan besi, baja sebagai tiang-tiang penahannya, dan lain-lain. D. Korosi besi. Salah satu kelemahan besi adalah mudah mengalami korosi. Korosi ini menimbulkan banyak kerugian karena mengurangi umur pakai sebagai barang di bangunan yang menggunakan besi atau baja. Ada beberapa cara mencegah korosi besi, antara lain: 1. Pengecatan, 2. Dilumuri dengan oli, 3. Dibalut dengan plastik, 4. Tin planting, 5. Galvanisasi, 6. Kormin planting, 7. Pengorbanan anode. Besi beton. Besi beton adalah rangka besi yang digunakan untuk memperkuat struktur beton pada bangunan. 1. Jenis besi beton. Besi beton atau besi tulang beton atau BTB terdiri dari 2 jenis, antara lain: A. Besi beton polos atau pelembab. Besi beton ini memiliki permukaan yang mulus dan licin, penampangnya pun berbentuk bundar mulus. Besi beton polos biasanya digunakan untuk membungkus dan mengikat beberapa batang besi beton ulir dalam satu konstruksi beton. B. Besi beton ulir atau deformed rebar. Besi beton ulir memiliki tonjolan seperti sirip pada sebanyak permukaannya, sehingga memiliki daya ikat yang tinggi dengan coran beton. 2. Fungsi besi beton. Di Indonesia sendiri, besi beton lebih sering digunakan untuk pembangunan gedung karena bahan ini lebih mudah didapat sehingga dirasakan lebih ekonomis dibandingkan konstruksi lainnya. 3. Kelebihan besi beton, antara lain: A. Memiliki kuat tekanan yang relatif lebih tinggi dibandingkan kebanyakan bahan lain. Memiliki ketahanan yang tinggi terhadap api dan air. C. Struktur beton bertulang sangat kokoh. D. Tidak memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi dibandingkan dengan bahan lain. E. Memiliki usia yang sangat panjang. F. Mempunyai satu-satunya bahan yang ekonomis untuk fondasi tapak, dinding basement, tiang, tumpukan jembatan, dan bangunan-bangunan semacamnya. G. Dapat dirakit menjadi bentuk yang sangat beragam, mulai dari plat, balok, kolom yang sederhana sampai menjadi atap kubah dan cakram besar. Kalian buruh yang dibutuhkan untuk pembangunan konstruksi beton barulah lebih rendah dibandingkan dengan bahan lain seperti baja struktur. Kekurangan besi beton: mudah korosi. Jika dasar tanah tidak berbentuk baik, maka penggunaan besi beton akan lebih sulit digunakan.
Kualitas besi beton tergantung pada pabrik pembuatannya, sehingga kadang-kadang butuh ketelitian ekstra untuk membeli besi beton yang berkualitas dengan standar SNI. Meski mampu menahan daya tekan, namun besi beton memiliki performa yang tidak begitu baik terhadap daya tarik. Itu sebabnya diperlukan struktur tulang tarik pada konstruksi bangunan. Pembuatan besi beton cenderung rumit karena harus memastikan hal-hal seperti proporsi campuran dan cara mengadukannya. Meski biaya penyediaan besi beton cenderung murah, namun biaya berekstrim bisa terhitung besar, sepertiga atau 2/3 dari total biaya struktur beton. Sekian, terima kasih.